Jangan lupa klik, comment, and subscribe. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini. Inishtarata bikran fabanat saiban falahul fasqu. Ini perempuan, nggak tahu entah gadis entah tidak, gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki, dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah engkau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu si ini percaya, karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung, dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah, inishtarata bikran. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu, Pak, ternyata begini-begini keadaannya. Maka sesuai pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Kalau nggak ingat, pokoknya begitu aja lah. Ini starata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, gadis, fabanat saiban, ternyata tidak gadis, falahul fashu, maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak nggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini, jangan langsung jangan diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang. Begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang kuinginkan. Kasihan. Bagi yang suka tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Selesaikan menurut tuntunan syar'i agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, aku tetap menerima dia Pak Ustaz. Apalah arti sebuah keperawanan? Jadi jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu jangan ada dusta di antara kita. Jazakallah Ustaz, semoga Allah. Ya, saya mau bertanya kepada Buya tentang pernikahan dan hukumnya. Tapi yang saya mau nikahi adalah wanita yang pernah berzina. Saya ingin menikahi dia karena saya kasihan dengan anak yang tidak berdosa. Dan saya mau bertanya, apakah saya boleh menikahi dia dan hukumnya apa? Dan apa yang harus saya bicarakan dengan orang tua saya mengenai ini? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang tidak dibenarkan Anda menikahi pezina, orang yang tidak pernah bertobat dalam zinanya, wanita rendah. Tapi kalau ada orang bertobat dari dosa, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Bisa orang kepleset dalam zina pun, mungkin ada orang berzina pun ada ya, yang dia dengan cara yang dibohongi segala macam, atau mungkin lemah ilmunya. Ya nggak dibenarkan Anda menikah dengan pezina. Orang tidak pernah bertobat dengan zinanya. Tapi kalau sudah seorang wanita yang menyesal dengan kisah perzinaannya, lalu dia bertobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa, maka boleh Anda. Dan jika Anda memang punya niat baik untuk memuliakan dia, sebuah kemuliaan supaya dia tidak tercubus lagi dalam kehinaan. Tapi Anda harus kuat. Anda harus kuat sampai kapanpun Anda harus menutup aib itu. Jangan suatu ketika ada masalah bilang dasar kau pezina, awas jangan. Harus berani menutup sampai dia mati atau Anda mati. Nah, apa bagus, dan bahkan ada keutamaan dari sisi itu. Karena menerima tobat ini penting. Kadang orang itu hanya bisa merendahkan. Kemudian bagaimana kisah Anda dengan orang tua? Ya nggak usah disebut, kok nggak harus menutup, kok harus ceritakan bagaimana? Tutup, nggak usah diceritakan kisah hamba tersebut. Wanita tersebut, semoga Allah mengampuni, selesai. Anda muliakan dia. Dan nasihat kepada siapapun yang kepleset dalam zina, segera tobat. Jangan masuk wilayah kehinaan selamanya, naudzubillah. Mati dalam keadaan punya kehinaan, su'ul khatimah. Zina adalah kehinaan. Wanita mulia susah berzina, laki-laki mulia susah berzina. Ada pintunya yang namanya nikah, kenapa masuk wilayah zina? Hanya orang rendah yang diperbudak perzinaan. Wanita mulia tidak akan bisa melakukan
Makanya jadikan diri Anda mulia. Kalau pernah kepleset dalam zina, pintu maaf Allah luas. Pintu maaf Allah luas. Kembalilah kepada Allah, menyesal. Dan siapapun yang ingin memuliakan mereka, Anda harus tabah. Seperti Anda yang bertanya, Anda boleh. Dan sebuah kemuliaan bagi Anda yang ingin memuliakan seorang wanita yang pernah kepleset dalam zina, bukan pezina. Maksudnya sudah bertobat. Anda mampu dan Anda bertahan. Anda tidak akan mengungkit sampai kapanpun dalam keadaan apapun. Kalau Anda, ya. Kalau Anda termasuk orang yang nggak mampu, jangan resiko. Masih ada laki-laki hebat yang bakal menikahi dia, yang tidak tahu kalau dia berzina. Makanya dihimbau wanita yang pernah berzina, menikahlah dengan orang yang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Dengan laki-laki yang tidak pernah mengetahui dirinya berzina. Laki-laki baru sama sekali, berperan sebagai wanita mulia, selesai. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan tidak akan muncul ungkitan-ungkitan tentang perzinaan. Pernah suatu ketika ada orang ngadep nih, suami istri ribut di dalam rumah. Sudah begitu pakai sepatu masuk ke dalam. Oh, hebat benar, rumahnya marah. Saya sudah tahu sebelum menikah dia itu sudah tahu. Kamu juga hebat, di depan kita ribut. Ini bapak ibu mau kesini mau ngapain? Ini rumah harus dihormati, sampai saya ngomong gitu. Ajib, lihat, ungkap-ungkap kan? Karena sudah tahu dia bezi, ya, akhirnya diungkap terus. Na'udzubillah. Maka kalau Anda mampu menikahi seorang yang pernah berzina lalu tobat dan Anda bisa menutup sampai kapanpun, hebat. Barang saya menutup aibnya seseorang, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Anda tidak akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak mampu, jangan ngambil resiko. Ambil wanita yang tidak pernah punya masalah. Tapi kalau Anda ingin menolong wanita yang bermasalah semacam itu, sebuah kebaikan. Kalau Anda tidak bisa menolong, jangan sok jadi penolong. Masih ada orang lain yang bisa menolong. Dia akan hijrah menjadi wanita soleha. Nggak ada yang tahu kalau dia pernah berzina. Dia akan menikah dengan laki-laki yang baik karena tobatnya. Allah akan kirim laki-laki yang baik. Mulialah semuanya. Beres. Pertama pernikahan saya mengetahui istri saya tidak gadis lagi. Saya melanjutkan pernikahan untuk menjaga aib dia dan keluarga dia di masyarakat. Tapi sampai saat ini sakit itu masih terasa terus. Mohon nasihatnya. Sakit apa nih? Sakit hati, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat salah. Nah, nggak ada yang nggak berbuat salah. Ada yang terjerumus dalam dosa besar, ada yang terjerumus dalam dosa kecil. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia lebih baik daripada yang tidak berbuat dosa. Allah ketika menceritakan tentang penghuni surga di surat Ali Imran ayat 132 kalau nggak salah, Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga adalah orang-orang yang ketika mereka berbuat dosa, fahisyah, dosa besar, zina mungkin dia melakukan, atau mereka melakukan dosa-dosa kecil, mereka ingat kepada Allah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berhenti berbuat dosa, tidak melanjutkan dosa-dosa itu, maka dia akan menjadi penghuni surga. Kalau istri kita tidak perawan lagi, mungkin karena dia dulu ya pergaulannya nggak benar, atau mungkin dia diperkosa, dia ditipu macam-macam, kemudian istri kita bertobat, cukup. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobat dia. Kalau istri kita bertobat, dan itu akan menjadi kehormatan kita ketika kita menutupin aibnya, karena dia sudah tobat, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia menjelaskan tentang ucapan seorang salaf. Sebagian salaf mengatakan, yang artinya ada dosa yang memasukkan hamba ke surga, dan ada ibadah yang memasukkan hamba ke neraka. Kok bisa? Kata beliau menjelaskan, ada orang yang berbuat dosa kemudian dia menyesali perbuatan dosa itu. Dosa itu menghantui dia, ada di depan mata dia, terus dia takut dengan dosa itu, takut nggak diampuni sama Allah. Dia terus beramal, mendekatkan diri kepada Allah sampai akhirnya dia masuk surga. Tapi ada orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, lalu dia bangga,
Dia merasa baik, merasa orang lain rendah, ujub. Akhirnya ujub dia, kebanggaan dia dengan ibadah itu membuat dia masuk neraka. Maka kalau dikatakan tadi nih, kalau istri antum udah nggak gadis tapi dia sudah bertobat kepada Allah, lanjutkan. Lanjutkan dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran antum menghadapi dia. Dan si wanita itu juga harus berterima kasih kepada suaminya yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak membuka aibnya. Tapi kalau istri kita udah nggak perawan tapi masih nggak tobat, ya jangan.